Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Minggu tanggal 11 Desember 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar atau DXY. Seperti apa pergerakan indeks dolar untuk minggu depan dan khususnya di hari Senin. Langsung aja kita lihat di chart. Dan kita mulai di time frame weekly ya untuk melihat pergerakan minggu kemarin seperti apa. Dan posisi saat ini sudah berada di area berapa. Jadi kita lebih enak nantinya ya untuk membaca pergerakan indeks dolar ke depannya seperti apa. Dan kalau kita lihat dari posisi terakhir ya, swing dari pergerakan indeks dolar dari titik terendah terakhir di sini ya, yaitu di 89.209 ini terjadi pergerakan impulsif ya, atau gelombang impulsif. Anda bisa lihat ini ada gelombang impulsif. Dan saat ini membentuk sebuah gelombang korektif. Dan gelombang korektif ini membentuk sebuah wave kedua. Ya, ini wave 1, ini adalah wave kedua. Karena kalau kita perhatikan dari jauh seperti ini ya, pergerakannya Anda bisa lihat ini adalah gelombang impulsif. Dan pergerakan ini adalah gelombang korektif, oke? Dan berlanjut lagi gelombang impulsif. Dan kalau kita perhatikan pasca terjadinya breakout area, kurang lebih di kisaran 1000 ini ya, 103 ya, 103.864. Di sini terjadi kenaikan yang cukup signifikan untuk indeks dolar itu sendiri. Dan yang perlu kita bahas adalah yang pertama ya, kita sudah mengetahui area saat ini yang sedang berjalan ini adalah area korektif atau pergerakan memang secara time frame besar adalah pergerakan turun ya, tapi sifatnya adalah korektif. Dan tentunya apakah ini akan menjadikan titik terakhir untuk titik koreksinya atau masih membentuk pola ABC. Karena kan kalau korektif itu gini, kalau impulsif itu terjadinya wave 5 ya, 1 2 3 4 5. Nah, ini udah terjadi. Dan saat ini membentuk sebuah gelombang korektif itu membentuk wave 1 ya, 2 3. Nah, wave A, B, C. Jadi korektif itu rata-rata membentuk pola ABC. Nah, jadi ABC, E-nya itu juga bisa dijadikan impulsif seperti ini. Ini A, B, C. Nah, lebih tepatnya kita coba nanti lihat satu persatu ya. Yang pasti yang kita dapatkan saat ini di time frame weekly adalah gelombang korektif atau koreksi ya. Nah, gambarannya seperti itu. Dan tentunya yang akan kita bahas adalah beberapa minggu kemarin ya. Dan kalau kita lihat adanya penurunan terjadi ya, berlanjut di sini di time frame weekly. Dari candle sebelumnya ada candle warna merah yang sudah kita tandain di mana ini adalah high weekly dan kemudian ini adalah low weekly. Dan minggu kemarin Anda bisa perhatikan di posisi ini memiliki resisten ya di minggu kemarin yaitu di 105.82. Oke, tidak mampu bergerak di atas daripada high weekly, artinya masih dalam kecenderungan turun. Oke. Yang kedua berhasil breakout di bawah low weekly 104.377 ya, dan membentuk support terbaru di sini adalah 104.113. Nah, ada opennya pun ya, posisinya meskipun ditutup di candle warna hijau tapi masih dalam tekanan seller yang di minggu sebelumnya yang candle warna merah ini. Oke, di sini saya akan rubah dulu di mana di candle sebelumnya ini saya jadikan titik resisten. Kemudian titik tertinggi resisten di minggu kemarin saya akan menjadikan titik high weekly ya. Kemudian di posisi terakhir di sini saya jadikan support untuk minggu sebelumnya ya, dan di titik minggu kemarin di sini saya jadikan titik low weekly. Oke. Nah, posisinya seperti ini ya yang bisa kita lihat, dan kita masih memiliki target weekly yaitu mendekati area EMA 50 di sini. Oke, tinggal kita lihat nantinya seberapa besar peluang, apakah minggu depan masih terjadi penurunan atau akan terjadi penolakan dari proses terjadinya candle menurut saya yang memiliki tekanan seller yang cukup besar, dan di sini buyer sudah memiliki potensi ya pembalikan ya, atau memiliki potensi kekuatan untuk mendorong seller ya, apakah dengan terbentuknya candle seperti ini memiliki ekor panjang dan bodinya kecil, dan di bawah ada ekor juga tapi tidak terlalu besar, memberikan informasi bahwasanya akan terjadi kenaikan ya. Tentunya inilah nanti akan kita lihat di time frame yang lebih kecil ya, supaya kita bisa melihatnya lebih detail daripada swing yang terjadi saat ini. Oke,
Sekarang kita turunkan dulu di time frame daily ya. Di time frame daily saya melihat ada perubahan ya, atau ada sedikit momentum yang dimana buyer memiliki tekanan yang cukup kuat. Tapi ini kita coba bredel dulu. Yang pertama yang perlu kita ketahui di sini ya, perhatikan, saya akan menunjukkan jalur dari cerita pergerakan daripada indeks dolar ini. Perubahan area konsolidasi atau dari tren naik ya, atau gelombang impulsif yang saya jelasin tadi di time frame weekly, dan bergerak gelombang korektif. Artinya penurunan ini terjadi karena yang pertama, ketika di sini nih, perhatikan. Nah, ini kan naik. Oke, kemudian dia turun ya. Nah, kenaikan berikutnya ini tidak mampu break di atas resisten 114.778, tapi membentuk high hanya sebatas resisten 113.947, artinya di bawah daripada high-nya ini. Dan di sini mengkonfirmasi bahwasanya penurunan berlanjut dan terjadi breakout area higher low ya. Di sini higher low di breakout ya. Ini sudah memberikan potensi bahwasanya terjadi perubahan dari tren dia naik ya menjadi tren turun dari titik ini nih. Nah, yang pertama titik lower high ya. Karena ini kenapa lower high? Karena sudah breakout area higher low, dan di sini berhasil dia naik ya. Berhasil dia naik dan sama tertahan di posisi ini. Tidak mampu break di atasnya ini. Maka saya pastikan di sini membentuk sebuah lower high. Oke, lower high. Kenapa? Ini sudah breakout. Oke, di breakout dan dia turun. Nah, dari penurunan ini ya, ini kan sudah membentuk pola lower low, lower high, lower low, lower high, dan di sini terjadi lower low. Ya, perhatikan di sini terjadi lower low. Oke. Nah, dari lower low ini kan lower high, lower low, lower high, lower low, lower high ya. Tapi ini pergerakan saya sebutnya adalah compression. Ini membentuk sebuah area compression. Nah, pergerakan kecil-kecil ya, yang dimana lower low, lower high selalu di breakout. Nah, polanya seperti itu. Dan kalau kita lihat, dia memiliki pergerakan seperti ini. Sebentar ya, perhatikan. Nah, terjadi breakout lagi ya. Di breakout dia turun sampai dengan titik terendah terakhir kemarin dan berhenti di sini. Kenapa saya jadikan titik high weekly ini menjadi titik terakhir dulu? Kenapa? Karena posisi swing terakhir yang saat ini terjadi penurunan ini ya, ini belum mampu break di bawah area low weekly sebelumnya. Oke, dari daily ya. Nah, ini. Dan apakah ini ya, ini juga menarik ya. Ini perlu saya sampaikan juga buat teman-teman. Anda perhatikan dari kenapa saya tariknya posisinya ini di atas daripada ekor ini. Karena menurut saya ekornya ini terlalu panjang. Jadi banyak kondisi wick ya, wick ataupun ekor. Ini ekor fake ya, menurut saya seperti itu. Kalau Anda kebingungan mencari titik lower low, apakah area itu atau bukan, Anda bisa gunakan chart line ya, chart line. Kalau ini kan chart candlestick ya, chart line ini contohnya. Nah, kalau chart line Anda akan menemukan yang lebih jelas nih. Ya, perhatikan. Ini menjadi titik area terendahnya betul-betul di area sini. Nah, ini yang di breakout ya. Anda bisa lihat breakout. Ini lebih jelas kan? Nah, membentuk sebuah potensi penurunan. Oke, jelas ya ini. Dan ini nanti yang akan kita bahas ya. Saya balikan dulu menjadi candlestick ya. Oke. Nah, ini yang akan saya bahas adalah area compression ini. Seberapa besar, seberapa kondisinya, apakah mampu betul-betul merubah dari posisi penurunan ini yang membentuk lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, dan posisi swing terakhir ya, memang tertahan di area di kisaran 104.506, tertahan di sini dan membentuk candle long legs doji. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan untuk mengetahui minggu depan ya, indeks dolar ini masih kecenderungannya turun atau menguat ya. Yang pertama yang Anda lihat adalah high weekly dan low weekly. Ini dulu ya, kalau kita bahas di time frame daily. Artinya apa? Perhatikan, kalau kita melihat posisinya terakhir di sini nih ya, titik terakhir. Ini saya buatkan sebuah ilustrasi ya, ilustrasi seperti ini. Ini perubahan tren ya. Jika terjadi perubahan tren, oke, ini kan menjadi titik low terakhir ya. Jika mana? Ya, perhatikan ya. Titik ini
104.56 ya 506 ini menjadi titik, kalau memang ini menjadi titik terakhir, perhatikan ya, titik terakhir, dan posisinya ini kalau menjadi titik higher low jika mana high weekly ini terbreakout seperti ini. Nah, oke, terbreakout, maka ini saya pastikan menjadi titik higher low. Oke, inilah perubahan daripada tren nih ya. Nah, tren daripada tren ini, compression ini akan menjadi posisi, akan terjadi kenaikan. Ini bisa terjadi, dan seperti ini nantinya pembentukannya, ya, membentuk pola seperti ini. Nah, ini perubahannya. Oke, dan garis perubahannya ini saya ganti warna kuning ya, merubah dari posisi turun ya, ini dari posisi turun ya menjadi naik. Ini dulu. Oke. Tapi kalau nantinya posisinya ternyata low weekly ini terbreakout, oke. Ada dua ya yang perlu teman-teman perhatikan. Nah, jika mana low weekly ini terbreakout, oke, maka dia akan meneruskan penurunannya. Nah, Nah, seperti itu. Oke. Ini gambarannya. Ini saya balikan lagi di warna putih. Ya, kalau warna putih berarti sejajar ya dengan kondisi pergerakannya. Akan meneruskan penurunannya gitu. Jadi intinya poin utama yang teman-teman perhatikan kalau kita melihat di time frame daily, apakah nanti akan ada perubahan pergerakan ya, dari dia bergerak turun ya menjadi naik, atau dia akan meneruskan penurunannya ini, area compression ini sampai dengan titik saya memiliki target weekly sampai dengan area 50%, yaitu area 50%-nya di kisaran 101.993. Jelas ya dari sini ya, jika belum paham bisa diulangi lagi. Dan tentunya titik terakhir daripada swing ini ya, membentuk sebuah lower low, oke, ini menjadi lower high. Lower high ini mengkonfirmasi penurunannya terakhir ini sesuai, karena ini menjadi area 50% daripada swing ini. Kalau kita ukur ya seperti ini, perhatikan ini menjadi titik ya, dengan Fibonacci ya kita tarik ke bawah seperti ini sampai titik terendahnya terakhir di sini yang menjadi titik lower low. Perhatikan dari titik lower low menuju high weekly ya, lower low ini ada low weekly menuju high weekly yang terjadi ini tepat di area golden level 50% sampai 61,8%, yaitu 105.649 sampai dengan 106.011. Ini memberikan konfirmasi terjadi penurunan gitu. Cuman terakhir di hari Jumat kemarin candlenya ditutup long list doji. Long list doji ini memberikan konfirmasi bahwasanya nantinya di hari Senin, oke, di hari Senin kondisinya bisa terjadi candle warna hijau atau candle warna merah, gitu, memberikan konfirmasi. Jadi intinya Senin besok ya, Senin besok akan memberikan konfirmasi kepada candle long list doji ini, apakah Senin besok ditutup candle warna hijau atau ditutup candle warna merah daily ya. Nah, kalau ditutup candle warna hijau, besar kemungkinan maka yang menjadi high ya, menjadi titik high tertingginya di hari Jumat kemarin 105.136 ini akan terjadi breakout ya, besar kemungkinan akan menuju wilayah high weekly. Sampai high weekly terbreakout ini, lihat jalur yang warna kuning, maka akan memberikan potensi pergerakan indeks dolar ya, akan terjadi kenaikan. Nah, beberapa hari ke depan. Nah, gambarannya seperti itu. Tapi kalau posisinya ternyata high weekly ini tidak mampu di breakout, tapi dia memberikan konfirmasi candle warna merah, teman-teman perhatikan daripada low weekly-nya. Kalau terjadi breakout, maka melanjutkan penurunannya. Kuncinya di situ. Oke, kuncinya di situ. Kalau kita perhatikan untuk minggu depan ya, yang pertama Anda semua harus memperhatikan high weekly dan low weekly-nya dari posisi pergerakan swing terakhirnya ini. Oke, ini dari daily ya. Ini masih daily ya, yang perlu saya sampaikan. Memang secara keseluruhan tren adalah tren besarnya turun, oke. Tapi kalau kita bredel dari titik terakhir, swing terakhir seperti ini, yang menentukan nanti akan terjadi pembalikan adalah dari high weekly ini mampukah menjadi breakout structure ya, di sini terbreakout, maka di sini menjadi titik higher low untuk menuju titik higher high berikutnya, pastinya seperti itu, dan akan membentuk pergerakan naik. Tapi kalau posisinya ini ternyata membentuk lower low baru, dia harus break di bawah low weekly 104.113. Itu inti dan poinnya.
Oke, sekarang kita turunkan dulu ya. Kita turunkan dulu. Ini saya hapus dulu ya. Oke. Saya akan turunkan dulu di time frame 4 jam ya. Kita lihat di time frame 4 jam ya lebih detail. Nah, di time frame 4 jam, oke, ini saya perkecil dulu ya. Kalau biar nggak terlalu mengganggu ini gambarnya. Sebentar, gambar chartnya ini. Nah, saya perkecil seperti ini. Perhatikan. Nah, dari titik terakhir, kalau kita ketahui dari pergerakan indeks dolar ya, dari ini ya, ini kan menjadi titik lower low, ini kan lower high ya, dan ini mengkonfirmasi dia turun. Oke. Penurunan ini sebenarnya kalau kita lihat ya, dengan target penurunan berlanjut setelah dia koreksi, ini kan berlanjut turun nih ya, masih membentuk penurunan, dan ini kan membentuk sebuah head and shoulder ya, ini headnya, ini shouldernya, dan dia ini necknya yang berhasil di breakout gitu loh. Ini neck berhasil di breakout. Oke. Ini neckline yang berhasil di breakout. Oke. Saya perbesar dulu ya, seperti ini. Saya kasih ini ya, neckline-nya itu mana sih, ini loh neckline. Nah, ini menjadi titik neckline ya, ini kurang lebihnya di sini ya. Ini menjadi titik neckline. Oke, sebentar saya kasih warna lain ya. Warna putih aja ya, putih, mana putih ini. Oke, ini adalah neckline terakhir, perhatikan ya. Itu adalah area neckline terakhir di situ. Ya, posisinya di sini yang berhasil di breakout. Di sini ada ada pattern terbentuk ya, bearish engulfing, dan mengkonfirmasi penurunan, dan ini sebenarnya sifatnya koreksi nih. Kalau di time frame kecil ya, kita baru bahas minor trend ya. Dan kalau tren besarnya kan potensinya kan terhenti di sini. Ini menjadi titik tadi ya, lower high, ini lower low, lower high, dan ini masih belum antara ini, apakah ini kalau lower low dia harus turun di sini gitu loh. Apakah ini menjadi titik higher low kalau dia sudah breakout area high weekly? Itu maksud saya. Jelas ya. Tapi saya mendapatkan yang akan kita bahas ini nih, seragam ya, lebih merucut ya. Ini membentuk sebuah wave, apakah membentuk wave 1, 2, 3, 4, 5, dan kelimanya ini apakah mampu bergerak di bawah low weekly, jika mana yang kelimanya ini hanya berhenti di area support dan kemudian dia balik lagi naik ya. Potensinya dia akan naik, hati-hati dia bisa break di bawah high weekly. Tapi kalau ini menunjukkan potensi impulsifnya kuat turun ya, perhatikan ya, kuat turun menuju dan break di area low weekly, saya pastikan indeks dolar akan terjadi penurunan berlanjut ya, membentuk sebuah pola lower low berikutnya. Oke ya. Jadi ini yang teman-teman wajib lihat dan wajib pantau dari posisi time frame 4 jam ini. Pasca turunnya ada pembentukan head and shoulder ya, atau membentuk chart pattern diamond. Ini kan diamond ya. Kalau di time frame 1 jam lebih jelas ya. Apakah ini sudah terbreakout, ini menunjukkan kelanjutan berpotensi turun. Ini sifatnya adalah retest, baru dia akan melanjutkan penurunan, yang tentunya penurunan itu bisa dikatakan valid jika mana close di bawah low weekly. Oke, bisa dicatat ya, bergerak di bawah low weekly. Tapi kalau besok ada tantangan, dia akan bergerak naik ya, dan close di atas resisten ini menjadi titik swing terakhirnya kan di sini ya, resisten 105.433, ini poin utamanya ya. Dia akan break di atas, kecenderungannya akan pasti break di atas high weekly, dan tentunya akan bergerak menuju pergerakan berikutnya yang lebih tinggi. Nah, akan merubah dari tren naik ya, minor trend ya, menjadi tren dari tren turun menjadi tren naik. Oke, ini ya. Ini yang wajib pantau pattern di sini. Kalau impulsif bullish terjadi, maka saya pastikan jika mana tidak merubah daripada low terakhir di sini menjadi titik lower high, dan di sini adalah lower low, lower high, dan di sini berhasil break di atas resisten ini awal, dan high weekly mengkonfirmasi jelas breakout structure, di sini menjadi titik higher low, ini higher high, dan seterusnya akan bergerak naik sampai ada perubahan struktur yang terjadi. Oke? Ini ya dari time frame 4 jam, dan sekarang saya lanjutkan di time frame 1 jam ya. Memang posisi saat ini pergerakannya masih bisa dikatakan ini ya, masih dikatakan menunggu potensi yang jelas untuk kita bisa melihat dorongan seller yang terjadi atau dorongan buyer yang terjadi. Dan tentunya dari pergerakan sebelumnya di sini ini kan naik ya.
dan ini berpotensi membentuk sebuah impulsif bearish ya. Ini gelombang impulsif bearish yang membentuk wave 1 2 3 4 5 ya. 5-nya ini nanti kita lihat ya. Karena ini kan kalau kita lihat dari pergerakan terakhir ini ya, pergerakan dari wave terakhir ini membentuk pola wave 1 2 3 4 5 dari titik ini. Perhatikan, ini wave 1 ya. Ini wave kedua, ini wave ketiga, oke. Ini wave keempat nih. Ya, setelah itu besar kemungkinan ini akan menuju wave kelima. Wave kelima ini apakah mampu break di bawah daripada low terakhir di sini ya, sampai di area sini, atau dia akan hanya tertahan di sini gitu loh. Kalau dia hanya tertahan di area ini aja ya, maka kemungkinan besar berpotensi akan melanjutkan kenaikan yang lebih dalam seperti itu. Tapi kalau dia memberikan potensi penurunan seperti ini ya, break di bawah area ini kalau kita melihat ya, ini adalah higher high, ini menjadi titik lower, ini higher high, ini lower high, ini lower low, lower high, lower low, lower high, dan ini akan menjadi titik apakah membentuk lower low ya atau lower high gitu, atau higher high, higher low ya. Ini apakah menjadi titik lower low ya, atau menjadi titik higher low. Higher low itu kalau dia close di atas daripada wave ketiga. Potensinya seperti itu. Yang pasti saat ini kalau Anda mau melihat lebih detail, kita harus bongkar di sini nih. Ya, swing terjadi di sini. Ini lebih merucut. Contohnya seperti ini. Ini saya hapus dulu ya wave-nya. Minimal teman-teman punya pandangan. Dan apakah Senin besok akan terjadi dorongan naik atau turun? Kita bisa bredel nih di sini. Ya, ini kan membentuk swing ya. Ada perubahan dari dia turun ini ya, gelombangnya ini lebih minor lagi ya. Kita bisa bredel, coba kita turunkan di 30 menit dulu ya untuk melihat swingnya. Sebentar, kalau di 15 menit lebih jelas enggak. Nah, ini di kondisi 15 menit ya. Ini kondisi 15 menit. Kayak candle panjang gini kan kadang-kadang ini susah dibaca nih karena news aja terjadi. Maka Anda bisa turunkan menjadi line ya. Nih, chart patternnya ganti line chart. Nah, ini line chartnya. Anda bisa lihat, ini saya rubah ya. Ini line chart. Semoga nggak bingung ya teman-teman. Terjadi pergerakan yang seperti ini dari titik terendah di sini ya menjadi titik lower high tadi ya. Nah, ini lower high. Ini kan membentuk potensi pergerakan naik. Nah, 1, 2, oke. Nah, ini sudah di breakout nih ya, minor trend ya. Ini menjadi titik higher high, ini higher low. Kenapa? Ini berhasil breakout, ini menjadi titik higher high, oke. Dan penurunan terakhir di sini nih ya menjadi titik higher low, dan ini menjadi titik. Nah, apakah titik terakhir ini berhasil break di atas ini? Kalau ini berhasil break di atas ini, maka dia pasti akan berlanjut naik. Intinya di situ. Oke ya. Tapi kalau ternyata posisi ini dia tidak mampu bergerak naik, maka ini yang menjadi acuan untuk hari Senin ya. Kalau dia break di bawah ini ya, perhatikan, kalau dia break di bawah ini, maka akan merubah dari gerakan ini. Oke, sebentar saya ulangi ya. Perubahannya seperti ini. Contoh sebentar, dari sini ya. Ini naik. Oke, ini turun ya, higher high. Nih, higher low, dan ini ya terakhir kan di sini. Oke, seperti apa? Nah, ini perhatikan, dan inilah potensinya yang perlu teman-teman perhatikan untuk membaca indeks dolar, karena hubungannya sangat kuat ya. Dan posisi ini ya, kalau memang ini tidak mampu break di atas ini, ini hati-hati, dia bisa bergerak turun seperti ini. Nah, artinya inilah menjadi titik poin utama merubah dari kenaikan menjadi penurunan jika ini di breakout membentuk swing turun seperti ini. Oke, ini saya ganti warna kuning ya, karena berpotensi kalau kuning adalah turun. Oke, kalau putih adalah naik. Ya, nih perubahannya adalah tren perubahan adalah line kuning, kalau meneruskan adalah line putih. Oke, kalau terjadinya ternyata pergerakan terakhir di sini, ya ini break di atas daripada high sebelumnya seperti ini, maka dia akan meneruskan kenaikannya. Nah, seperti itu gambarannya. Oke, jelas ya, ini minornya. Dan sekarang akan kita tandain dulu ya.
katakan tanda ini saya hapus dulu dan saya rubah menjadi chart candlestick ya. Nah, seperti ini, maka saya akan menunjukkan potensi yang perlu kita pantau. Yang pertama adalah high-nya ini, oke. Ini menjadi titik resisten terdekat daripada harga running. Kemudian yang di bawah titik support yang terdekat daripada harga running yang di sini. Jadi artinya dua informasi yang teman-teman perlu perhatikan. Sebentar saya ambil di bodinya aja ya. Ini ya. Oke. Nah, area ini kalau nantinya sebentar, yang di atas saya tandain juga enggak apa-apa. Oke, di sini. Ini dan kemudian ini akan saya blok aja ya. Dan yang di bawah adalah ini. Nah, dua informasi ini yang menjadi titik pantau teman-teman. Oke. Yang pertama ini menjadi titik pantaunya. Ya, ini menjadi titik pantau. Oke, berikutnya ini saya hapus dulu. Ini menjadi titik pantau yang di bawah. Nah, ini aja. Jadi kalau areanya break di atas daripada 105.04, cenderungannya dia akan naik. Ya, kecenderungannya akan terjadi kenaikan. Tapi kalau dia break di bawah ini, ya, break di bawah ini, maka kecenderungannya akan terjadi penurunan. Itulah yang menjadi titik pantau, ya, yang pastinya swing terakhir di sini kalau kita lihat di time frame 5 menit membentuk pola kenaikan ya. Ini minornya adalah naik, ya, membentuk higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, ya. Ini Anda bisa perhatikan, oke? Jadi kalau nantinya pergerakannya seperti ini, nah ini saya tunjukkan ya. Kalau selama dia pergerakannya break di atas ini, ya, break di atas daripada resisten, close di atas ini, maka saya pastikan akan bergerak naik menuju area low monthly sebelumnya. Oke, ini dulu yang pertama ya. Dan yang kedua, kalau terjadinya breakout ke bawah, impulsif bearish ya, di bawah daripada resisten ini, maka saya pastikan harga akan bergerak turun membentuk pola penurunan. Nah, seperti ini, targetnya adalah minimal wilayah support dulu. Oke, ini saya akan ganti menjadi warna kuning ya, perbedaannya di situ. Oke, jadi ini ya informasinya teman-teman kalau mau mengetahui ya. Tadi sudah saya jelaskan, bisa dicatat ya di time frame besarnya sampai dengan tren minornya ya, sudah saya tunjukkan. Cuman kalau kita bahas lebih detail adalah ini potensinya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah resisten 105.067 sampai 105.041 ya, itu dulu yang pertama. Yang kedua adalah resisten 104 ini support ya, supportnya di sini ya, yaitu 104.715 sampai 104.668. Oke. Ini yang perlu saya sampaikan secara technical analisis ya, karena berhubungan kuat dengan komoditas ataupun mata uang yang lainnya. Oke, saya akan berlanjut untuk pembahasan news ya. Minggu depan ya, saya akan bahas secara detail insya Allah seperti apa kondisinya. Langsung aja kita lihat data kalender ekonomi. Saya menggunakan website daripada forexfactory.com. Oke, langsung aja kita lihat data ekonomi Amerika untuk minggu depan. Oke, ini adalah data ekonomi ya untuk rilis minggu depan, di mana hari Senin tanggal 12 Desember ini tidak ada news yang akan rilis ya. Maka hari Senin tidak ada news. Kemudian tanggal 13 Desember hari Selasa ini akan ada rilis 3 news yang akan rilis pukul 20.30. Tiga-tiganya adalah high impact. Kenapa? Karena ini dampaknya sangat besar. Yang pertama ada CPI yang per bulan keluar, dan kemudian CPI yearly tahunan ya. Kemudian yang terakhir adalah core CPI, ini juga monthly. Oke, CPI yang pertama ya, yang monthly to monthly, jadi per bulan rilis. Data sebelumnya adalah 0,4%, diprediksikan turun menjadi 0,3%. Jadi ada kondisi penurunan pada data CPI bulanan. Oke, tapi yang ditunggu-tunggu poin utamanya adalah CPI tahunan. Ini adalah inflation rate ya. CPI ini adalah inflation rate, oke, ya. Inflasi Amerika ya, dari datanya 7,7%, penurunan terakhir ya. Kalau kita buka datanya seperti ini. Ya, ini ya, dari sebelumnya kan 8,2%. Perhatikan data 10 November
tanggal 10 bulan November ya, dari 8,2% turun menjadi 7,7%. Dan saat ini nantinya akan rilis tanggal 13 Desember inflasi Amerika yang menjadikan tolak ukur The Fed ya atau si Powell ya dengan targetnya 2%, dan saat ini diprediksikan untuk keluarnya tanggal 13 Desember itu dari 7,7% penurunan terakhir menjadi penurunan 7,3%. Maka gambaran saya, jika mana ada penurunan sebesar 7,3%, hasilnya nanti aktualnya sesuai dengan forecast, bahkan di bawahnya forecast, maka indeks dolar akan terjadi pelemahan. Oke, indeks dolar akan terjadi pelemahan. Tapi kalau data CPI-nya atau inflation rate-nya kembali menguat, ya, ternyata data tidak keluar 7,3%, ya. Bahkan tapi selama dia di bawah 7,7% sih masih aman ya. Contoh besok rilisnya 7,5% masih aman. Kondisinya indeks dolar masih terjadi penurunan ya. Gambarannya di situ. Cuman data yang masuk saat ini diprediksikan turun menjadi 7,3%. Oke. Kemudian berlanjut di core CPI ya, ini netral ya 0,3% dan diprediksikan 0,3%. Oke. Dan yang perlu kita perhatikan dari inflation rate itu ya, kalau memang datanya betul-betul turun, saya pastikan indeks dolar akan melanjutkan penurunan. Dan nanti tinggal teman-teman hubungkan dari data ini ya sama technical analysis apakah searah atau tidaknya. Tadi kan sudah insya Allah saya jelaskan secara detail ya, garis-garisnya, pergerakan strukturnya kemana dan mana yang akan di breakout atau mana yang akan terjadi penolakan. Oke, ini tanggal 13 Desember ya. Mengenai inflation rate dicatat ya, ini sangat penting. Kemudian tanggal 14 Desember tidak ada news ya. Kemudian berlanjut lagi tanggal 15 Desember. Di sini akan rilis dini hari pukul 2 pagi ya, yaitu tanggal 15 Desember di mana ada FOMC Economic Projection ya. Kemudian yang kedua ada FOMC Statement dan yang terakhir adalah Federal Fund Rate. Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih, suku bunga Amerika akan rilis nih pukul 2 pagi ya. Yaitu data sebelumnya adalah 4% ya, hasilnya totalnya 4% dan di sini diprediksikan menjadi kenaikan 4,5%. Artinya, perhatikan, bukan dari data yang masuk ini yang perlu diperhatikan ya, tapi keputusan dari The Fed yang perlu kita lihat nantinya. Yaitu kalau kita lihat datanya 4%, ini terjadi kenaikan di tanggal 3 November yang rilis suku bunga tanggal 3 November dari data sebelumnya. Previous Anda bisa lihat ya, 3,25% ya, waktu itu diprediksikan 4% karena diprediksikan akan masih dinaikkan 75 basis poin. Oke, sesuai ya, dinaikkan 75 basis poin menjadi 4%. Nah, waktu itu terjadi kenaikan sebesar 75 basis poin atau suku bunga tetap 75 basis poin ya. Secara agresif waktu itu si Powell menunjukkan agresifnya dan tetap menaikkan 75 basis poin yang berdampak waktu itu indeks dolar terjadi kenaikan yang cukup signifikan ya. Perhatikan ya, kalau teman-teman masih ingat waktu itu terjadi indeks dolar terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Sorry, maksud saya indeks dolar terjadi penurunan yang cukup signifikan ya pasca naik 75 basis poin ya, naiknya cukup signifikan, dan XAU/USD ya waktu itu ya ataupun mata uang yang lain terjadi pergerakan penurunan yang cukup signifikan. Oke, ya itu terjadinya ya waktu itu dampaknya. Saya ulangi lagi ya, ketika tanggal 3 November, waktu itu dinaikkan 75 basis poin ya, atau tetap dinaikkan sebesar 75 basis poin. Respon pasar lawan daripada indeks dolar itu sendiri ya, waktu itu terjadi penurunan lawannya ya. Indeks dolar sendiri terjadi kenaikan yang cukup signifikan, tapi tidak bertahan lama. Kenapa? Karena waktu itu si Powell sudah tidak agresif lagi dalam menaikkan atau mempertahankan suku bunga 75-nya. Tapi memberikan informasi sampai dengan pidato terakhir kemarin menjadikan diprediksikan lebih tidak agresif lagi atau lebih dovish. Dan saat ini data yang masuk adalah 4,5%, artinya akan ada diturunkan menjadi 50 basis point. Nah, sekarang yang perlu kita ketahui
perbedaan 75 ke 50 ini berapa besar dampaknya? Tentunya dengan adanya kemarin The Fed lebih dovish tuh respon pasar sangat signifikan ya. Indeks dolar langsung terjadi penurunan yang cukup dalam, oke. Kemudian lawan daripada indeks dolar itu terjadi kenaikan yang cukup tinggi. Baik itu XAUUSD, GBP, Euro, Aussie itu terjadi kenaikan. Pasca terjadinya si Powell lebih dovish dalam mengambil keputusan untuk suku bunga dan direspon dan saat ini diprediksikan turun menjadi 50 basis point ya, forecastnya adalah 4,5%. Memang dia akan menurunkan itu bertahap ya, dan ini pasti akan terjadi kenaikan untuk lawan daripada indeks dolar dan terjadi penurunan pada indeks dolar. Oke, ini pukul 2 akan rilis ya, nanti kita lihat respon pasarnya. Kemudian di paling penting ini 2.30 nih FOMC press conference ini. Jadi kita akan mengetahui inti hasil pidato The Fed ya untuk merencanakan 2023 ke depannya mengenai ekonomi Amerika seperti apa kelanjutannya. Baik nanti dia melihat daripada suku bunga dan inflasinya sampai dengan pembahasan ketakutan akan terjadi resesi. Ya, salah satu tindakannya dia menurunkan dari 75 menjadi 50 untuk prediksinya saat ini ya. Itu nanti kita akan lihat hasil dari pidato terakhir The Fed besok tanggal 15 Desember. Oke, sekarang kita berlanjut di core retail sales ya. Pukul 20.30 ini malamnya, tadi dini hari ini malamnya core retail sales ada penurunan 1,3% menjadi 0,2%. Empire State Manufacturing Index juga ada terjadi penurunan dari 4,5% menjadi minus 0,2%. Retail sales diprediksi juga turun 1,3% menjadi minus 0,1%. Dan unemployment claim-nya, pengangguran sama datanya ya. Nah, ini posisinya kalau kita lihat di hari Kamis ini mendorong indeks dolar terjadi penurunan yang cukup signifikan kalau kita lihat prediksi dari data yang ada. Oke? Jelas ya, dari data yang ada, dari previous ya, dari data previousnya sampai dengan data yang diprediksi ya, ini menjadikan penurunan pada indeks dolar. Oke, sampai dengan hari Jumat tanggal 16 ini ada high impact cuman satu pukul 21.45 yaitu flash service PMI. Di sini baru ada nafas untuk indeks dolar dari 46,2% menjadi 46,5%. Ada sedikit kenaikan, maka diprediksikan hari Jumat akan ada kenaikan pada indeks dolar itu sendiri. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Kemudian jika ada yang bingung silahkan tanya di kolom komentar atau bisa langsung DM di Instagramnya Zona Forex itu sendiri. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.